Shalom, kembali lagi kita bersama-sama dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Nah, firman Allah itulah satu-satunya yang sanggup mengubahkan kehidupan manusia dan membawa manusia sungguh-sungguh mengenal Allah dan mengalami hidup Allah yang kekal, membawa manusia ke dalam kekekalan bersama Allah di dalam surga. Puji Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya firman Allah adalah sangat penting bagi kita semua, mengubahkan kehidupan kita dalam segala bidang. Nah, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali dalam Mazmur pasal yang ke-123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Hidup di dunia ini sebagai orang yang percaya, saudara-saudara, kepada Tuhan, Sang Pencipta langit bumi, dan segenap isinya yang kita sembah, kita muliakan dalam Yesus Kristus. Bukan tidak mengalami berbagai tantangan hidup, hinaan, cemoohan, dan berbagai hal dalam seluruh bidang hidup kita sering kita alami. Nah, saudara-saudara, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya dalam hal menghadapi persoalan hidup. Semua akan mengalami, semua akan menghadapi cobaan, tantangan, ujian, cemoohan, hinaan, dari orang yang dekat, orang yang jauh, dari siapa saja. Bisa terjadi dan tidak bisa kita tolak. Saudara-saudara, yang menjadi perbedaan saudara-saudara adalah dalam hal menghadapi persoalan itu. Ada orang yang menghadapi persoalan itu, saudara-saudara, dengan cara-cara dan pikiran-pikiran dan kehendak dia sendiri. Masing-masing orang memiliki. Tetapi sebagai orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan kepada kita pedoman-pedoman. Allah memberikan kepada kita, saudara-saudara, jalan yang terbaik untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Nah, di sini pemazmur menganalogikan, menggunakan analogi seorang hamba kepada Tuhan. Seorang hamba kepada majikannya, saudara-saudara. Seorang hamba pada masa itu, saudara-saudara, tidak memiliki hak apapun di dalam dirinya kecuali dia melakukan apa yang menjadi peraturan dan kehendak tuannya sendiri. Seorang hamba, saudara-saudara, pada masa itu adalah milik Tuhan secara penuh. Nasibnya, kehidupannya, hidup matinya itu ditentukan semua ada di dalam tangan sang tuannya atau majikannya. Ketika dia menghadapi berbagai hal dalam hidupnya, dia hanya berharap tuannya memberikan solusi, memberikan kelegaan, memberikan bagi dia, saudara-saudara, jalan keluar. Semua tergantung penuh kepada tuannya atau majikannya. Dan pemazmur di sini menggunakan analogi ini, saudara-saudara, bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman kepada Tuhan, Sang Pencipta langit bumi segenap isi di dalam Yesus Kristus, kita, saudara-saudara, digambarkan adalah seorang hamba.
Demikianlah di dalam kita menghadapi kehidupan, di dalam kita menghadapi berbagai hal di hidup ini, seharusnya demikian sikap kita. Rendah hati, saudara-saudara, di hadapan Tuhan kita. Senantiasa hanya memandang, berharap, dan melihat kepada Dia satu-satunya pertolongan kita. Tidak ada pertolongan lain. Sama seperti yang kita baca dalam Mazmur sebelumnya, yaitu di dalam Mazmur 121 misalnya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sang pemazmur sadar akan hal ini, saudara. Dan dia mengubahnya menjadi sebuah mazmur yang dinyanyikan oleh setiap orang percaya, orang Israel pada masa itu, saudara. Dan harusnya merupakan sebuah nyanyian hidup kita di masa kini. Bahwa hidup kita sepenuhnya adalah milik Allah. Ayat-ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu dikatakan, artinya seluruh totalitas hidup kita, diri kita, dan yang dilakukan oleh diri kita, haruslah memuliakan Allah senantiasa. Artinya bergantung kepada Tuhan. Hanya memandang kepada Tuhan dalam menghadapi persoalan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hidup kita sepenuhnya miliknya. Di dalam firman Tuhan, misalkan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, yang kemarin kita bahas. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Hanya Allah sendiri yang memiliki, saudara-saudara. Saudara dipilih, dipanggil. Bukan dari yang terbaik di antara yang baik. Tetapi justru kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan dari yang terburuk di antara yang buruk, saudara-saudara. Dan Dia menjadikan kita imam, pelayannya yang kudus. Dia menjadikan kita, saudara, umat yang kudus, bangsa yang kudus oleh kekudusannya. Bukan hanya itu, menjadikan kita milik kepunyaannya sendiri. Hanya Dia sendiri. Tidak ada yang memiliki kita selain Dia. Saudara-saudara yang saya kasihi, dengan kata lain bahwa hidup kita, seluruh yang kita miliki adalah milik Allah. Adalah anugerah daripada Dia. Seharusnya kepada Dialah mata kita selalu memandang dalam segala persoalan hidup. Dialah harapan kita, saudara. Kepada Dialah kita mempercayakan dan yakin bahwa Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Kalau engkau sakit, Dia bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Kau tidak perlu takut, datang padanya dan yakin bahwa kuasanya sempurna menyembuhkan engkau. Kalau engkau mengalami persoalan dalam rumah tanggamu, datang pada Tuhan. Bukan datang ke dukun, saudara. Bukan datang kepada orang-orang, kepada psikolog-psikolog yang hanya mencari kambing-kambing hitam dan mengkambing hitamkan masa lalu dan orang-orang lain. Datang pada Tuhan. Dia sumber hidup. Datang, Dia adalah Tuhanmu, yang juga adalah Bapamu, yang begitu mengasihi engkau. Dia bertanggung jawab penuh memelihara karena kau milik kepunyaannya. Sama seperti seseorang memiliki sebuah barang kesayangannya, dia akan begitu merawatnya dengan baik. Dia akan menjaganya dengan baik dari segala hal yang tidak baik. Terlebih Bapa kita di surga, Tuhan kita, saudara-saudara, majikan kita yang tertinggi itu. Dia tidak seperti majikan-majikan yang ada di dunia, tidak. Dia adalah majikan yang berfungsi sebagai bapa bagi kita. Dia begitu mengasihi saudara. Bayangkan, Dia angkat saudara sebagai imamnya, pelayannya, yang tidak layak dilayakkan, yang tidak layak mendapat kasih dikasihi, yang tidak layak mendapat pengampunan diampuni, yang tidak layak saudara-saudara mendapat
hal yang baik, berkat-berkat dari Dia, diberkati. Yang tidak layak mendapat penghargaan, dihargai sedemikian rupa, begitu berharga. Yang tidak layak dimuliakan, begitu sangat dimuliakan oleh Allah. Inilah kita, saudara-saudara. Karena itu, saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Pandang kepada Dia ketika engkau menghadapi persoalan-persoalan. Engkau bukan milikmu sendiri lagi. Apa yang kau punya, saudara-saudara, bukan milikmu sendiri. Tidak usah berhitung-hitung sama Tuhan. Mau memberi aja sama Tuhan, Anda berkata, berikan milik Tuhan 10%. Yang 90 milik siapa? Milik Anda. Ceroboh kita, saudara-saudara. Tidak ada hal yang adalah milik kita sendiri kalau Allah tidak mengaruniakan kepada kita. Dan kalau Allah meminta 10% atau meminta kita memberikan persembahan kita, menolong orang-orang lain sesama manusia yang membutuhkan, saudara-saudara, lakukan dengan tanpa pamrih. Tidak usah berharap saya beli perpuluhan lalu supaya saya lebih diberkati. Tidak, karena Anda diberkati oleh Allah. Allah hanya meminta bahwa Anda punya rasa syukur dan hormat dengan memberi, saudara-saudara, persembahan-persembahanmu. Dan itu pun bukan untuk Tuhan, tetapi supaya ada persediaan makanan di dalam rumah Tuhan atau di dalam gereja di mana saudara berada, agar kegiatan untuk bisa memberikan makanan-makanan rohani kepada Anda itu bisa dilakukan dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya, agar Anda bertumbuh terus dalam pengenalan akan Allah. Jadi saudara memberikan untuk kebaikan Anda sendiri juga kembali. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, biarlah mata kita selalu memandang kepada Tuhan seperti seorang hamba yang selalu memandang tangan Tuhan dan nyonyanya. Bahwa hanya di sana harapan, hanya ada di sana jalan keluar, ada jalan pintu-pintu lebar yang selalu dibuka oleh tangan Tuhan kita itu, saudara. Bahwa di dalam tangannya lah ada, saudara-saudara, kelepasan, kelegaan. Tangan yang terpaku itu telah memaku semua dosa, kesalahan, dan segala sakit, penyakit, kehancuran hidup kita. Sudah diselesaikannya di dalam tangan itu. Dan di dalam tangan itulah mengalir kehidupannya, berkatnya. Semua yang dia miliki dalam dirinya, dalam tangan genggamannya, diberikannya bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu bersyukur senantiasa, saudara-saudara. Kita tidak perlu berhitung di dalam Tuhan, saudara-saudara. Tetapi kita perlu memiliki kasih Kristus yang murah hati senantiasa. Rendah hati, yang hidup mengasihi satu dengan yang lain tanpa harus berharap bahwa dia membalas kasih kita. Inilah kasih Allah yang sejati dalam kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah kemuliaan hanya diberikan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kita selalu mata kita memandang kepada Dia. Sama seperti Petrus. Saat dia melihat kepada Yesus, dia tidak tenggelam. Padahal dari tadi juga ada angin, ada badai, ada gelombang, saudara-saudara. Tapi karena matanya memandang Yesus, semua itu tidak menerpa atau menjatuhkan, menenggelamkan hidupnya. Dia janji, saudara, bahwa kita berjalan di atas air tidak tenggelam. Kita tidak hanyut. Kita berjalan dalam api tidak terbakar dan hangus. Artinya, saudara-saudara, selama mata memandang kepada Tuhan, persoalan ada. Itu tidak menghanyutkan kita, tidak membakar kita, tidak menghanguskan kita, dan tidak membuat kita hancur, saudara-saudara. Tetapi justru di sana kita berjalan di atasnya. Selama mata kita memandang kepada Yesus, maka kita berjalan di atas gelombang angin itu, saudara. Dan kapan saudara tidak memandang kepada Yesus dengan benar dan sungguh-sungguh, saudara tenggelam. Tetapi saudara, Allah tetap waspada dan tetap bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Saat engkau berseru, Tuhan tolong, tangannya selalu memegang kita. Puji Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, hari-hari ini serahkan, berserah, dan terus pandang Tuhan. Tetap dalam doa-doamu,
baca firman Allah, dan lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari, hidup dalam kebenarannya, maka saudara-saudara, engkau akan terus berjalan di atas gelombang-gelombang kehidupan, angin-angin kehidupan yang datang, saudara-saudara, tidak akan menenggelam, menghanyutkan, dan membakar hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kepadamu lah mata kami memandang, seperti seorang hamba kepada Tuhan dan nyonyanya. Kami bersyukur bahwa Engkaulah sumber segala yang kami perlukan, sumber hidup, sumber segala hal di hidup ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kemuliaan kami berikan melalui kehidupan kami yang terus memandang kepadamu dalam segala jalan-jalan hidup kami. Hanya berharap kepadamu dan senantiasa, ya Tuhan, berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu, ya Tuhan, selama kami tetap berharap di dalam Engkau, ada senantiasa kekuatan Tuhan, ada senantiasa perlindungan Tuhan, bertanggung jawab penuh atas seluruh hidup kami. Sebagai milik kepunyaan-Mu, biarlah kami, Tuhan, dalam hidup ini memberikan kemuliaan dalam segala hal yang kami lakukan, kerjakan, pikirkan, dan katakan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah Engkau. Aku berdoa, Tuhan, memberkati umat-Mu, senantiasa ada di dalam lindungan kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin untuk mengerjakan segala kebenaran-kebenaran-Mu bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, tetap hidup dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus dalam segala hal kehidupanmu. Tuhan memberkati, dan saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.